Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Umahat, kita langsung tanya jawab atau kajian sebentar? Oh ya. Kalau gitu pegang Al-Quran masing-masing atau download aplikasi bisa. Kita membahas tafsir Surah An-Nisa ayat 19 hingga 21. 19 hingga 21. Tes 1 2. Sudah dapat, ayat ini berkaitan erat dengan keluarga, masalah keluarga. Apakah itu masalah bergaul dengan baik, masalah talak, masalah khulu, masalah tidak boleh mewarisi istri dan seterusnya. Ini akan dibahas di dalam ayat 19 hingga 21. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dengan cara untuk meraih petunjuk dari Allah, maka Al-Quran kita tadabburi, berusaha memahami makna kandungan sebagaimana Allah perintahkan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an ataukah hati mereka tertutup? Coba perhatikan di ayat 19 ini, umat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau dulu masa kecil kita, kalau ada ayat seperti ini berarti orang yang selain beriman enggak hai gitu ya. Coba perhatikan, umat, takala anti membaca Al-Quran, ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka pasti setelahnya itu perintah atau larangan. Perintah atau larangan. Ana coba mengumpulkan ayat yang seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu, itu ada 82 ayat. Apa nih rahasianya nih? Kenapa perintah atau larangan pasti didahului oleh ya ayyuhalladzina amanu? Itu menjelaskan kepada kita bahwa hanya orang yang berimanlah yang bisa mengerjakan perintah atau menjauhi larangan. Karena dia yakin yang memerintahkannya adalah Allah, yang melarangnya adalah Allah, yang itu maslahat dan mudarat baginya. Maslahat jika dia kerjakan perintah, dan mudarat jika dia kerjakan larangan tersebut. Lantas apa nih larangan dan perintah yang Allah sebutkan di ayat ini? Larangan yang pertama adalah la yahillu lakum antarisun nisaa karha. Tidak halal bagi kalian mewarisi istri-istri kalian dalam keadaan terpaksa. Apa maksudnya ini? Maksudnya, umahat, takala ada seorang suami meninggal dunia, maka istrinya itu tidak boleh diwarisi oleh keluarga si suami. Gimana gambarannya? Gambarannya gini. Si A dan si B. Si B ini taruhlah suami. Si A ini si B meninggal. Kemudian istrinya masih hidup gitu. Maka nanti si istri kan boleh memilih siapa saja yang menjadi pasangan hidup setelah suaminya kan? Boleh. Tapi kebiasaan orang jahiliyah, kalau ada suami meninggal, maka si istri itu diwarisi oleh keluarga si suami.
Nggak boleh ada yang menikahi kecuali keluarga si suami. Apakah itu saudaranya, kemudian ponakannya, sepupu dua kalinya, atau sepupu lain kalinya. Pokoknya nggak boleh yang lain menikahi kecuali keluarga si suami. Mau itu senang ataukah dalam keadaan terpaksa. Tapi di sini Allah ikat karha. Maksudnya apa? Jika si istri tadi senang juga dinikahi oleh iparnya sendiri, maka itu tidak mengapa. Paham? Tapi kalau sekiranya dia terpaksa mau nggak mau karena ini adalah adat istiadat, kebiasaan, maka ini tidak berlaku. Si istri boleh menentukan pilihan mau menikah dengan siapa dia. Tentu catatan di sini yang ditinggal mati oleh suaminya. Larangan yang kedua, wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Ayat ini bercerita tentang khulu, ummahat. Tentang khulu. Apa itu khulu? Khulu itu di mana seorang istri meminta cerai kepada suaminya. Bedakan si lafadznya ummahat ya. Kalau si istri berkata, ceraikan aku kalau kamu jantan. Ini apa? Ini bukan khulu. Paham? Tapi kalau dia bilang, aku minta cerai, maka ini apa ummahat? Khulu. Kalau dia bilang ceraikan aku kalau kamu jantan, berarti dia minta ditalak. Paham? Jadi khulu ini ada tiga hukum. Yang pertama mubah, di mana seorang istri mubah baginya meminta khulu kepada suaminya jika ada sebab. Mungkin ketika dia pacaran dulu suaminya kayak tomingse gitu. Tapi ketika sudah baru berapa bulan menikah kok kayak Papua, orang Papua. Kayak brownies keju gitu. Maka apa? Si istri di sini boleh untuk meminta khulu. Awal dia nikah dengan suaminya rajin rajin kajian. Kok baru berapa bulan sudah membicarakan kezaliman Jokowi, menceritakan kejelekan Prabowo tahun 98. Wah, ini ciri-ciri khawarij ini wahat. Maka boleh si istri di situ apa? Meminta khulu. Suami awal nikah janji nggak mau merokok. Di tengah jalan dia rokok. Ji Samsu lagi rokoknya. Maka apa wahat? Boleh si istri minta apa? Minta cerai. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan baginya. Paham? Seperti imro'ah istri Sabit bin Qais meminta cerai kepada suaminya. Minta khulu. Maka Rasulullah mengiyakan. Tapi dengan syarat apa umat? Mahar yang dulu dia berikan suaminya itu dia kembalikan. Nanti di ayat yang ke-20 Allah menyebutkan bahwa si suami itu boleh atau calon istri boleh meminta mahar sebanyak-banyaknya. Meskipun itu kintoro. Kintoro itu 1000 dinar atau 4,5 M gitu. Boleh. Atau minta 20 M, 30 M, terserahlah. Yang penting calon suaminya mampu, jangan ngutang ke Bu Sri Mulyani. Jadi jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi istri, apakah itu akhlak suami, tingkah lakunya, tutur katanya, paham? Agamanya, fisiknya,
maka boleh si suami si istri ummahat minta khulu karena ada sebab yang syar'i. Sebagaimana juga si suami boleh nanti di ayat yang ke-20 mentalak istrinya jika ternyata melihat istrinya kok kutilan, panuan dan yang lainnya, maka boleh dia menceraikan, mengganti istri yang lain. Ini hukum yang pertama umat mubah. Hukum yang kedua haram. Jika tidak ada masalah, tidak ada sebab yang syar'i, terus dia minta cerai. Ternyata dia melihat rumput tetangga lebih indah, lebih subur. Akhirnya dia tertarik nyebrang ke sebelah. Kemudian dia minta khulu kepada istri suaminya, padahal tidak ada sebab sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyum ra'atin sa'alat zawjahat talaqa min ghairi ma ba'sin faharamun alaihi raihatal jannah. Perempuan mana saja yang meminta khulu kepada suaminya tanpa ada sebab yang syar'i, maka haram baginya mencium bau surga. Ini yang kedua ummahat. Jadi haram baginya meminta khulu. Jika dia minta sampai ribuan kali pun, maka itu tidak terjadi. Kemudian keadaan yang ketiga atau hukum yang ketiga, yaitu al-adlu ilaihi, yaitu menyusahkan. Si suami menyusahkan istrinya agar si istri nanti minta khulu. Ya, inilah yang dimaksud di ayat ini. Fala ta'duluhunna. Janganlah kalian menyusahkan istri kalian agar dia minta khulu, kemudian kalian ambil mahar yang dulu kalian berikan. Kondisi yang ketiga seperti ini ummahat, itu juga hukumnya haram. Paham? Haram. Kenapa? Karena perbuatan dia, si suami ini menyakiti istrinya, tidak membuat nyaman istrinya. Tujuannya ada. Apa itu? Agar tidak membuat betah si istri, tidak membuat nyaman si istri, yang kemudian dia nanti ummahat? Meminta khulu. Maka kalau seperti ini adanya, dia boleh minta khulu, tapi jangan dikasih mahar. Paham? Si istri nggak boleh memberikan mahar. Kenapa? Karena mahar itu sebagai bentuk penghalalan farj, kemaluan dia dijima oleh suaminya. Paham? Jadi si istri halal meminta khulu dalam kondisi ini, akan tetapi si suami haram mengambil mahar. Kenapa? Karena ada udang di balik batu. Ada tujuan yang busuk dari perbuatan buruk si suami ini kepada istrinya. Agar ummahat? Agar si istri minta hulu, kemudian mahar dikembalikan. Nah, ini dua larangan yang di ayat ini. Kemudian dua perintah lagi berikutnya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan ma'ruf. Ma'ruf ini kalau di dalam Al-Quran dan di dalam hadis ummahat, ma'ruf itu maknanya adalah sesuai dengan kebiasaan. Sesuai dengan adat istiadat setempat. Dan berbuat baik kepada istri itu hukumnya wajib. Sebaliknya juga si suami si istri berbuat baik kepada suami juga wajib. Apakah itu mempergauli istri dengan tutur kata yang baik, dengan perbuatan yang baik, kemudian dengan mahar, dengan nafkah yang baik juga.
Dengan apa? Dengan nafkah yang baik. Apa kira-kira nafkah yang baik itu? Diatur juga di dalam syariat kita Mahat. Bahwa nafkah itu ada 4. Yang pertama adalah ta'am wa syarab, makanan dan minuman. Ini sesuai dengan apa? Dengan kebiasaan daerah. Kalau di daerah Jawa kebiasaannya makannya di sana nasi plus tempe, paham? Maka si suami yang memberikan nafkah makanan seperti itu sudah apa? Memenuhi perintah. Kalau ternyata dia suka tinggal di Sulawesi, di mana di Sulawesi nasi plus apa? Baleh, ikan. Maka itu yang dia berikan kepada suami istrinya. Di sini apa kira-kira Mahat? Daging ya. Nasi plus apa? Sesuai dengan apa? Dengan suku ya. Kalau suku Jawa tempe sama tahu, Bugis ikan. Nah, ini sesuai dengan apa? Yang ma'ruf kebiasaan. Taruhlah si suami kebiasaannya ngasih nasi plus lauknya. Dia hitung gitu ya. Secara hukum asal nafkah makanan dan minuman itu bukan berupa uang yang dikasih kepada istri. Tapi apa? Berupa bahan. Nanti si istri yang mengelola. Kalaupun dia ngasih uang nanti, maka dia ngasih uang yang cukup untuk sebulan mungkin, atau untuk sepekan mungkin, atau untuk sehari. Contoh, berapa kira-kira Ummahat kebutuhan lauk pauk untuk sehari warga Balikpapan? Kira-kira berapa Ummahat? 100 ya, itu kemahalan Ummahat. Itu bisa lauk terakulu itu. 3 kali makan ada nasi lauk. Sayur itu tahsiniyat. Kira-kira cukup 3 kali makan untuk anak istri 50.000 cukup ya? Cukup kira-kira Mat? Yang mencukupi kira-kira apa? 100.000. Taruhlah kita ambil standar 100.000 ya. Karena di Balikpapan semua serba mahal. 100.000. Ketika si suami ngasihnya hanya 100.000, berarti cukup. Kalau dia ngasih 80.000, berarti si istri boleh nyolong 20.000-nya. Paham? Boleh ngambil diam-diam dari kantong suami atau dompet suami, meskipun tidak diketahui oleh suaminya. Kenapa? Karena dia memberikan nafkah nggak cukup. Paham? Tapi kembali tadi bahwa hukum asal memberikan bahannya, bukan uang. Tapi kalau si suami mau menguangkan, silakan. Tapi kalau sekiranya si suami kerjanya serabutan, nggak sanggup memberikan 100.000 Ummahat, maka Ummahat harus pandai dalam mengelola keuangan keluarga untuk dicukup-cukupin. Kalau sekiranya standarnya 100.000, sementara suami kerjanya ojol, kadang dapat 30, 20, 50, maka pandai-pandai dalam mengelola keuangan. Karena kewajiban memberikan nafkah itu tidak gugur kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan. Dia nggak sanggup 100, maka turun berapa yang dia sanggupi. Ini yang pertama Ummahat, apa? Makan dan minuman. Kemudian yang kedua, pakaian atau kiswah. Si suami wajib memberikan pakaian istrinya dan anak-anaknya.
Berapa kali wajibnya? Wajibnya itu 1 tahun 1 kali. 1 tahun kalau 1 kali. Paham Mahat? Pas lebaran ya. Nah itu wajibnya. Jangan menuntut, seorang istri nggak boleh menuntut lebih daripada itu. Kalau sekiranya pakaiannya sudah robek-robek sebelum setahun atau sudah lusuh gitu karena sering dicuci, maka si suami boleh membelikan lagi yang baru. Jadi kewajiban suami hanya 1 tahun 1 kali membelikan apa Ummahat? Pakaian. Pakaian tentunya yang menutup dirinya, apakah itu mulai dari atas hingga bawah. Kalau sekiranya di daerahnya ada musim dingin, maka si suami wajib membelikan jaket. Kalau di daerahnya musim panas, berarti wajib yang dibelikan apa Ummahat? Bikini. Paham? Jadi pakaian itu hanya 1 kali dalam setahun. Nah kalau ada istri nih kepengennya minta terus 2 kali sebulan, 1 kali 1 bulan, maka si suami tidak wajib membelikannya. Tapi kalau sekiranya digoda terus sama istrinya, akhirnya dia mensedekahkan luluh hatinya, maka tidak mengapa. Kemudian yang ketiga adalah nafkah yang ketiga, yaitu suknah, tempat tinggal. Pasutri yang baru menikah, maka seharusnya segera mungkin dia keluar cari tempat tinggal. Apakah itu ngontrak, ngekos. Usahakan tidak tinggal di rumah orang tua atau mertua. Karena dampak buruk akan muncul di situ, di mana si istri terkadang kepengen melakukan sesuatu buat suaminya dihalang-halangi sama mertua. Nggak usah. Paham? Yang ini aja, anakku senang yang ini. Akhirnya apa? Nggak bisa berbuat banyak si istri ini, kasihan. Terkadang juga si suami nggak mau keluar dari rumah orang tuanya, manja terus, kepengen dekat terus. Sementara di sisi lain si istri dituntut begini dan begitu, terhalang-halangi oleh apa? Oleh mertua. Maka usahakan selesai menikah cari tempat sendiri. Maka si suami wajib memberikan tempat tinggal bagi istrinya untuk menutup auratnya agar orang lain tidak memandangnya. Apakah itu 3 kali 4 atau ukuran lebih kecil daripada itu, maka wajib si suami memberikan tempat tinggal. Apakah nanti suaminya menceraikannya, menjalani masa iddah juga tetap. Kecuali nanti sudah selesai masa iddah, maka tidak ada lagi kewajiban suknah, yaitu tempat tinggal. Nah, ini dari yang kemudian yang keempat adalah kebutuhan yang di dalam, seperti air untuk mencuci, seperti hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh istri. Kalau skincare Ummahat, wajib enggak si suami memberikan uang untuk membeli skincare? Maka enggak Ummahat, karena masih ada tepung beras, masih ada bedak basah yang biasa bisa dia pakai untuk menipu orang lain. Nah, kemudian perintah berikutnya di ayat 19 ini Ummahat, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ini ayat ini
perintah untuk suami atau istri, jika melihat ada sesuatu yang tidak menyenangkan dari istrinya, maka jangan buru-buru dia mengatakan, li sukobola tamu-tamu, pulang kau ke rumah orang tuamu, atau aku ceraikan kamu. Paham? Karena si istri itu pastilah dia memiliki kekurangan, itu pasti. Mungkin di awal-awal kita mengenalnya, Masya Allah, semuanya indah. Kayak bidadari turun dari surga. Semuanya terbayang indah. Ketika berlalu sepekan, 2 pekan, oh ternyata dia seperti ini, belangnya ketahuan, ini dan itu. Ternyata tidak sesuai dengan harapan. Maka Allah memberikan solusi, jika engkau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka jangan dilihat yang tidak menyenangkan saja. Lihat pula sisi baik dari apa? Dari istrimu. Demikian juga si istri. Jangan dia memandang atau melihat hanya sisi buruk suaminya. Tapi lihat juga sisi baiknya. Nah, dari situlah nanti akan langgeng rumah tangga. Kalau mau dibandingkan dengan suami orang atau istri orang yang nggak ada habisnya, maka syukuri yang ada, nikmati yang ada, qanaah dengan yang ada. Tak kala ada seorang suami menawari kepada istrinya, "Mi, saya mau menikah lagi." "Oh, kamu nih nggak qanaah ya dengan yang ada ya? Nggak merasa cukup dengan yang ada." Maka solusi yang diberikan oleh Allah dalam ayat ini, umat, lihat apa? Lihat kebaikan istrimu. Lihat kebaikan suamimu. Karena Allah akan menjadikan khairan katsira, kebaikan yang banyak, jika engkau tetap bertahan pada apa? Pada hal-hal yang tidak menyenangkan bagimu. Apa itu, umat? Di antara hal yang akan Allah jadikan baik, mungkin nanti lahir dari keturunan kalian berdua anak-anak yang soleh, menyejukkan pandangan. Paham? Karena kadang ada pasutri tengkar terus, lahir juga seorang anak. Lahir juga 2-3 anak, tapi tengkar terus. Ini menunjukkan bahwa apa, umat? Meskipun di luaran cekcok, tapi ternyata di dalam kamar mereka damai sentosa. Jadi Allah menjadikan banyak kebaikan. Allah menyuruh Anda untuk bertahan, bersabar. Jangan buru-buru ambil keputusan, aku ceraikan, aku minta khulu, dan seterusnya. Karena ternyata umahat, betapa banyak di sana yang sudah status menjadi janda maupun status menjadi duda, itu kesulitan mencari pasangan hidup. Berapa kali saya mempertemukan antara janda dan duda, ternyata nggak jadi-jadi. Ada ibrah pelajaran betapa sulitnya mencari pasangan kalau kita sudah apa, umahat? Sudah janda atau sudah menjadi duda. Enggak, Ustaz, saya banyak yang menanti di sana. Yang menanti itu belum tentu mau. Ketika Anda nanti sudah pisah dengan suami. Jadi pikirkan matang-matang, istikharah kalau mau mengambil keputusan. Maka lihat apa? Sisi baik suami Anda, lihat sisi baik istri Anda yang sudah setia menjaga rumah, membereskan rumah, merawat anak dan yang lainnya. Maka dari situ Anda tidak dengan mudahnya mengucapkan tolak tuki, anti matluqoh, aku ceraikan kamu. Nah, sekarang kita beralih ke ayat 20. Dilihat ke Al-Qurannya, umahat. Jangan kajian tafsir pikirannya ke Jogja, ke Bali. Kemudian Allah berfirman di ayat 20,
Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Jika kalian ingin mengganti istri, kalau di sini umat zaujun itu dalam bahasa Al-Quran atau bahasa hadis bisa bermakna istri, bisa bermakna suami. Jika engkau wahai istri ingin mengganti suami, atau wahai suami jika engkau ingin mengganti istri, maka caranya bagaimana umahat? Mengucapkan talak bagi suami. Aku ceraikan kamu. Ini apa? Talak yang sharih, talak yang jelas. Kalau talak yang ghairu sharih, seperti apa? Pulang kamu ke orang tuamu. Jauh kamu dari sini. Saya enggak mau menjimak kamu lagi. Ini talak yang ghairu sharih, butuh kepada niat. Paham, Mat? Tapi kalau talak yang sharih itu enggak perlu niat. Karena nanti dia bercanda, bermain-main, serius, maka itu dianggap. Apakah dia mengucapkan sebagian atau keseluruhan? Contoh, suaminya bercanda dengan istrinya. Sini sayang, karena hidungmu pesek, aku ceraikan hidungmu ya. Maka ini apa, Mat? Ini jatuh talak. Contoh, rambutnya kutuan istrinya mungkin, jarang sampoan. Terus dia bilang, sini sayang, aku ceraikan rambutmu. Maka ini apa, Umahat? Ini jadi talak. Jatuh talak istrinya. Karena mentalak sebagian itu sama dengan mentalak keseluruhan. Paham? Jadi kalau sekiranya lafadznya sharih, itu tidak perlu apa, Umahat? Niat. Kalau lafadznya ghairu sharih, tidak sharih, butuh penafsiran lain, maka ini butuh kepada niat. Kalau ada seorang suami bersanda gurau di grup temannya, aku mau ganti istri. Paham? Maka ini apa, Umahat? Talak ghairu sharih. Butuh kepada niat si suami, apakah dia benar menceraikannya atau tidak. Demikian juga si istri, jika ingin mengganti suami, maka apa? Dia minta khulu. Minta khulu. Tapi tentu dengan yang kita sebutkan. Yang jadi masalah, Umahat, kalau sekiranya suaminya enggak ridho. Suaminya enggak ridho. Paham? Si istri minta khulu nih, karena ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan dari suaminya. Tapi si suami enggak ridho, maka dalam hal ini wali bisa memisahkannya secara paksa. Lantas bagaimana kalau sekiranya orang tua si istri ini enggak mendukung? Maka bisa berpindah kewaliannya ke wali hakim. Wali hakim nanti yang memisah secara paksa. Seharusnya seorang suami yang mendapati istrinya minta khulu seperti ini, maka dia mudahkan. Agar apa? Agar dia tidak terjatuh pada kezaliman yang berkelanjutan. Bayangkan, Umahat, memberikan kebahagiaan itu kan pahala kan ya? Membuat nyaman orang itu kan pahala. Sebaliknya menyusahkan orang itu adalah dosa. Termasuk menyusahkan istri itu adalah dosa. Apalagi menggantung dia, menahan dia. Kasihan. Wa ataitum ihdahunna qintara, dan kalian sudah memberikan qintara. Qintara itu, Umahat, adalah mahar yang diberikan oleh suami kepada
calon istrinya. Yang kintoro ini juga disebutkan di surah An-Nisa. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal baninah wal qanatirul muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Di surah Al-Imran itu, Mat. Ayat 11 kalau enggak salah. Coba lihat dulu. Oh, ayat 14, Umat. Ayat 14. Jadi Ibnu Katsir menafsirkan bahwa kintoro itu minimal dari kintoro itu, Mahat, adalah 1.000 dinar. Minimalnya. 1.000 dinar itu sama dengan 4,4 kilo lebih emas, 24 karat. Itu kintoro. Ada yang mengatakan 12 kilo, ada yang mengatakan 20 kilo, ada yang mengatakan 40 kilo gram emas, 24 karat. Maka mahar yang kalian sudah berikan itu tidak boleh diambil kembali. Kenapa? Karena dengan mahar itulah kalian menghalalkan farj istri kalian yang sebelumnya kan haram. Paham, Mat? Sebelum dinikahi. Nah, dengan mahar itu sebagai apa? Bentuk bayaran kepada kemaluannya yang menjadi halal. Ketika ayat ini turun, Ummahat, Umar bin Khattab merubah fatwanya. Merubah fatwanya yang dulu dia tidak membolehkan mahar lebih dari 400 dirham. Melarang mahar itu lebih dari 400 dirham. Maka dari sini Umar bin Khattab mengatakan, silahkan kalian, wahai calon istri, meminta mahar setinggi-tingginya. Nah, maka di sini ummahat yang ada putri gitu, ketika nanti mau dinikahi seorang ikhwan, boleh ummahat minta 5M, 10M. Ya. Paham? Ustadz Firanda aja putrinya menikah 100 gram gitu. 90 gram ya? Plus uang 100 juta. Nah, ummahat nanti bisa emas 4 kilo, uang 100 M, kemudian rumah yang harga sekian, bisa terserah. Paham? Yang penting calon suaminya mau dan sanggup. Jangan pula berharap banyak, ternyata ekonomi yang tidak memungkinkan. Sehingga anaknya sudah berumur 30, 40, nggak laku-laku, akhirnya jadi tua gitu. Kalau di Arab Saudi biasa ummahat mereka meminta mahar itu 3 juta real, 2 juta real. Kalau 2 juta real saja sudah 8M kan? Apalagi 3 juta real. Ini beda dengan Pak Pinai, Pak Penre ya. Ini beda. Ini mahar yang mana nanti ini milik mutlak si istri. Tapi yang masalah nanti kalau dia minta cerai atau khulu, maka dia harus mengembalikan apa yang dulu dia terima sebagai mahar. Jadi ayat ini membolehkan bagi seorang istri atau calon istri meminta mahar setinggi-tingginya. Atakhudunahu buhtana wa isma. Apakah kalian ingin mengambil tuduhan yang dusta dan dosa yang nyata? Apa ini ummahat tentang ayat ini? Bahwa seorang suami menceraikan istrinya tidak boleh meminta kembali mahar.
Kalau dia memaksa, maka dia mengambil uang yang haram. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Bagaimana mungkin kalian mengambilnya sementara kalian sudah menjima istri kalian? Dan kalian juga sudah mengambil si istri sudah mengambil perjanjian yang kuat, yaitu akad nikah. Nah, ini 3 ayat Ummahat yang kita bisa sampaikan, berikan sedikit pencerahan. Kita sekarang buka sesi tanya jawab. Silakan. Nah, kira-kira ini sudah boleh nggak si Ummahat ini yang bertanya untuk minta khulu? Iya, boleh baginya untuk meminta khulu. Karena dari sisi agama, dari sisi akhlak, dari sisi dia tidak memberikan lagi nafkah kepada istrinya. Kalau kita lihat atau dengar tadi, itu yang menjadi istrinya adalah HP-nya dia kan? Karena dia pusatkan perhatian, kalau dia bisa jima HP itu dia jima. Tapi kalau darullah nggak bisa. Paham? Maka suami yang seperti ini ya harus ditinggal biar dia hidup sendiri. Biar dia hidup dengan HP-nya. Si istri mungkin cari pendamping hidup yang lain yang itu lebih ini. Apalagi sudah sampai nggak diberikan nafkah. Dia menafkahi dirinya sendiri. Nanti si Ummahat itu yang memberikan nafkah dirinya sendiri bisa dicatat. Kemudian nanti ditagihkan ke suaminya. Tak kala dia apa? Minta cerai. Nah, solusi yang terbaik segera mungkin minta cerai. Minta khulu. Nah, yang lain umat. Di kotak ini. Oh, kirain kue tadi umat. Saya mau bertanya, apa boleh dan apa hukumnya apabila tanpa sengaja kita mengetahui bahwa suami ingin berpoligami lagi. Lalu saya mencari tahu latar belakang calon istrinya. Dan saya berusaha memperbaiki diri agar saya lebih baik dari calon tersebut. Dari sisi perempuan, penampilan dan ilmu. Ya ini pakai mic umat. Saya ulangin ya. Tes. Saya mau bertanya. Apa boleh dan apa hukumnya apabila tanpa sengaja melihat bahwa suami ingin mengetahui di HP-nya mungkin ya, ingin berpoligami, lalu saya mencari tahu latar belakang calon istrinya dan saya berusaha memperbaiki diri agar saya lebih baik daripada calon tersebut dari sisi penampilan dan ilmu. Sekian Ustadz, jazakallah. Maka untuk sekedar mengetahui, tidak tajasus ya, mungkin sepintas Anda membaca tapi tidak mentajasus, mencari-cari, maka ini dibolehkan. Kalau sekiranya ternyata si suami ada keinginan untuk poligami, mungkin bisa didukung. Dalam artian silahkan bang, itu lebih bagus dan itu lebih mendukung saya untuk beribadah, membantu saya
mengurusi Anda sebagai suami, karena bisa selang-seling nantinya kan? Paham? Apalagi istrinya 3, 4, lebih banyak waktu luangnya dia untuk apa? Beribadah, kajian dan yang lain. Tidak dia fokuskan setiap hari ngurusin suaminya. Paham Ummahat? Tapi kalau sekiranya dia takut tersaingi, maka boleh dia membenahi diri agar apa? Agar suaminya hanya menjadikan dia satu-satunya dalam kehidupan dunia ini. Tapi kalau sekiranya si suami juga kepengen, ya silakan. Kalau dia mampu. Kertas yang kedua, izin bertanya Ustaz, seorang suami harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Sedangkan saya pernah mendengar ceramah bahwa dalam nafkah, apabila ibu dan istrinya sama-sama membutuhkan, maka yang didahulukan adalah anak dan istri. Mohon penjelasan mengenai fikih nafkah dan suami yang harus tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Ustaz, terima kasih. Jika kedua orang tua tidak lagi punya penghasilan, tidak lagi punya pemasukan, maka anak laki-laki wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Tapi di satu sisi anak laki-laki ini juga dia punya anak istri. Maka bagaimana dalam hal ini? Ya, dia lakukan atau istilahnya menggabungkan dua kebaikan. Dia memberikan nafkah juga kepada anak istrinya, juga memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan dia. Contoh, dia gajinya UMR Balikpapan. Berapa Ummahat? 3 juta lebih ya? 3 juta lebih. 1,5 juta untuk nafkah anak istrinya. Kemudian 1 juta nafkah untuk kedua orang tuanya. Kemudian 1,500,000 lagi untuk uang bensin dia pulang pergi ke kantor. Atau sama uang jajan dia. Ini kan cukup Ummahat ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau sekiranya dia tidak mampu memberikan sepenuhnya, maka setengahnya. Nggak mampu setengahnya lagi, ya sudah turun ke 1/4-nya mungkin. Seperti itu Mat. Jadi tidak gugur kewajiban tersebut kalau tidak mampu memberikan full atau setengah. Nah, sudah 2 kertas ini aja. Nah, kalau sekiranya ternyata penghasilan itu mencukupi, maka tidak wajib, turun jadi mustahab. Jika dia kasih itu sebagai bentuk bakti dia kepada kedua orang tuanya. Iya. Itu tadi diikat bahwa apa? Jika kedua orang tua sudah tidak punya lagi penghasilan. Tapi ini kewajiban bagi apa? Anak laki-laki. Adapun anak perempuan tidak. Iya. Ketika ada orang tua meninggal, bapak dalam hal ini, terus dia memiliki warisan gitu, apakah berupa tanah, sawah, rumah, kendaraan dan yang lainnya, maka si ahli waris minimalnya dia mengetahui hitung-hitungan bagian yang dia dapati. Contoh, anaknya 3. 2 laki-laki, 1 perempuan. Ahmad, kita berikan contoh saja nih. Atau kita baliklah, 2 perempuan, 1 laki-laki. Kayak anaknya Pak Tono, Batik Saho. Paham? Batik Saho itu. Jadi tanah Ibnu Umar itu dari Batik Saho dulu belinya. Nah, sekarang sudah meninggal nih Pak Tono. Anaknya 3, 1 laki-laki, 2 perempuan. Maka minimalnya si anak tahu dulu bagiannya. Maka dalam hal ini anak laki-laki dapat 2 bagian, kemudian anak perempuan 1 bagian. Nah, kalau sekiranya nggak mau dijual aset Batik Sahonya itu, maka nanti si anak punya 2 saham gitu.
Anak-anak perempuan masing-masing dapat satu saham. Hasilnya kerugiannya nanti ditanggung bersama. Nah kalau sekiranya mau dibagi ya dibagi 4 tadi. Kalau mau dijual nanti hasil penjualannya dibagi seperti itu. Kalau mau dijual bagian tanah mungkin nanti hasilnya dibagi 4, 2, 1, 1 kayak gitu Mat. Kalau belum mau dibagi maka minimalnya ditahu hitung-hitungannya. Bahwa di situ ada jatah ahli waris yang lain juga. Karena nanti jadi masalah kalau sekiranya ada ahli waris yang meninggal sementara warisan belum dibagi. Kan cekcok ya. Tinggal cucu-cucu kan berarti ya. Dikumpulkan yang memang ada kemungkinan dapat warisan saja. Kalau sekiranya di situ ada anak laki-laki, maka si paman, si sepupu satu kalinya bapak, saudaranya bapak nggak usah dikumpulin karena dia nggak dapat warisan. Paham Om? Jadi yang dikumpulkan adalah yang mereka memungkinkan dapat bagian warisan. Jangan dikumpulkan yang nggak punya wewenang sedikit pun, akhirnya ribut aja nanti kan dia ngatur-ngatur. Nah, yang lain? Ini judul di pamflet Law Mahat, apa namanya? Tanya jawab keluarga. Kalau nggak ada yang mau tanya umat, saya yang balik bertanya nih. Baru saya yang bertanya. Sebentar dulu Mat, si suami itu boleh menceraikan istrinya tanpa ada sebab sekalipun. Paham? Adapun hadis yang menyebutkan bahwa talak itu adalah sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah, ini hadisnya dhaif. Paham? Jadi si suami punya hak mutlak untuk mentalak istrinya. Jika dia tidak menyenangi atau mau ganti yang baru tanpa ada sebab pun boleh. Seperti barang dia nggak cocok lagi dengan bajunya, ya dia mau ganti baju yang lain nggak ada masalah. Atau baju yang lama dia tetap ada, dia mau ganti yang baru sama mungkin atau merek yang lain, terserah dia. Dia punya hak mutlak untuk memilih pasangan hidupnya. Beda dengan istri. Istri harus apa? Punya sebab yang syar'i. Paham, Umat? Jika ternyata si istrinya nggak akur dengan mertuanya, kalau dia mau ganti jendela rumahnya ya silahkan. Kalau dia mau perbaiki bawa ke tukang mebel ya silahkan juga. Itu hak dia. Iya kan tadi kajian kita itu Mat, barusan. Iya, kemana berarti pikirannya ini?
Hah? Enggak mesti Mahat. Iya, mungkin dia malu menyebutkannya, enggak masalah. Contoh, aku apa contoh gini ya. Aku nikahkan kamu dengan putriku dengan sebiji salak. Malu nih didengar oleh orang. Paham? Maka enggak usah disebutkan. Aku nikahkan putriku denganmu, selesai. Aku terima nikahnya putrimu, sudah cukup. Tanpa harus disebutkan. Diutang. Iya benar. Kalau sekiranya minjam nama, Ahmad pinjam nama nih, di mana si istri minjam nama suami untuk pengurusan balik nama mungkin, paham? Statusnya minjam, maka si suami nanti nggak boleh dia menjual merasa memiliki. Ketika nanti dia menjual, maka uang hasil penjualan dikasih ke istrinya. Jadi si istri berhak secara mutlak terhadap kepemilikan tanah tersebut. Mau dia tanamin, mau dia jual, mau dia sedekahkan, terserah. Nah, karena nanti boleh mahar itu dibayar kredit maupun kontan. Iya, contoh dia maharnya 1 M, tapi dia sanggupnya nyicil 100.000 per bulan. Berapa kira-kira itu Mat? Berapa bulan? Maka boleh nanti dia apa? Kredit. Masjid itu bukanlah sesuatu yang hal boleh diberikan, dijual dan seterusnya. Ini nggak bisa dijadikan mahar. Paham? Karena masjid itu kan wakaf ya, bukan milik pribadi kan? Beda dengan Al-Quran, bacaan Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran itu boleh. Iya, silakan. Jadi suami cekcok, kelahi, terus pisah rumah. Yang keluar siapa nih? Keluar suami atau istri? Dia ngontrak, sama-sama keluar karena bukan rumahnya. Oh, berarti belum punya rumah ya? Nah, kita tanya kepada si suaminya itu, apakah dia mengembalikan ke rumah orang tua istrinya itu niatnya talak atau bukan? Kalau niatnya hanya diungsikan karena belum sanggup memberikan sesuatu yang lebih gitu, maka belum jatuh talak umat, boleh dia kembali. Enggak usah kembali, memang dia istrinya kan? Tapi kalau sekiranya dia niatnya talak nih, paham? Maka dia kalau mau kembali itu dengan akad baru, mahar baru, saksi baru, nikah ulang. Siapa? Suaminya, istri si ngomong segini.
Iya, berarti dia sudah meniatkan itu. Kok si istri yang disuruh ngurus? Kalau si istri yang disuruh ngurus itu khulu nanti minta dia. Sama dengan ayat yang kita bacakan tadi. Kumpul kebo jadinya itu. Dia harus nikah baru. Mau nanti khulu atau talak dia nikah baru. Iya, nikah ulang. Nikah ulang aja diam-diam gitu. Meskipun tanpa dirubah itunya, surat nikahnya. Nikah siri aja. Iya benar, itu talak satu. Enggak ada lagi komat. Iya. Iya. Mm-mm. Ini perintah yang sifatnya anjuran. Iya, anjuran itu jatuhnya ke mustahab, ke sunnah. Jika dilakukan dapat pahala, jika tidak, tidak berdosa. Karena perintah di dalam hukum syariat itu ada dua. Perintah yang mengharuskan, perintah yang tidak mengharuskan. Perintah yang mengharuskan itu wajib. Perintah yang tidak mengharuskan itu mustahab, sunnah, atau nafilah. Nah, seperti itu, Mat. Kalau perintah yang sebelumnya yaitu wa ashiruhunna, ini perintah yang wajib. Nah, kalau tidak ada kita tutup. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan sedikit. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.